Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PRPL yang beranggotakan Aniko Rizky Rohman dengan nomor NIM 13022040050, Ahmad Noval Diwantara yang dengan nomor NIM 13022040085, Habib Muhammad Irsyad dengan nomor NIM 13022011138, Muhammad Fikril Hakim dengan nomor NIM 13022011133. Yang kelima yaitu ada saya sendiri, Muhammad Amirul Gaddafi dengan nomor NIM 13022000017, akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan membuat game sederhana yang berjudul The Riddles. Di sini kami akan menampilkan daftar isi yang berada di proposal kami. Ini adalah latar belakang proposal kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan identifikasi masalah yang ada di proposal kami, yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah pada tugas besar ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan game dengan menggunakan Scratch dalam pencarian jawaban. Yang kedua atau yang B, bagaimana mengembangkan sistem tanya jawab seputar pertanyaan tentang rekayasa perangkat lunak dengan metode Scratch. Yang ketiga atau yang C, bagaimana mengimplementasikan pencarian jawaban otomatis atas pertanyaan tersebut tentang rekayasa perangkat lunak menggunakan smartphone atau Android. Batasan masalah. Adapun batasan permasalahan yang mencakup dalam proposal ini antara lain algoritma yang diajukan dalam sistem tanya jawab otomatis seputar pertanyaan tentang rekayasa perangkat lunak ini adalah membuat game dengan metode Scratch. Yang B, data yang digunakan dalam pencarian adalah data teks dalam bahasa Indonesia dari buku karangan oleh Ian Somfile dengan judul Buku Software Engineering. Usulan solusi yang diajukan kami adalah membuat game agar tidak bosan serta jenuh pada saat kita dibebani oleh tugas maupun pekerjaan yang menyita waktu banyak, sehingga dapat merefreshing otak agar tidak cepat bosan, mengeluh, serta stres. Tujuan adanya proposal kami dibuat yaitu A. Mempelajari mengimplementasikan metode Cosin Similarly dalam sistem pencarian jawaban. Yang B. Membangun sistem tanya jawab otomatis seputar rekayasa perangkat lunak tersebut dengan menggunakan metode Scratch. Yang C. Mengimplementasikan aplikasi pada smartphone atau Android untuk mencari jawaban otomatis. Manfaat dibuatnya ini adalah metode Cosin Similar sangat bermanfaat untuk digunakan pada sistem mengolah kata, karena metode ini tanya jawab otomatis dapat cari jawaban yang diinginkan oleh penanya. Untuk timeline waktu pengerjaan dimulai dari pembuatan proposal yang berlangsung selama 3 minggu, dilanjut dengan merangkap program selama 2 minggu, pembuatan program selama 3 minggu, pembuatan aset gambar dan animasi 2 minggu, pembuatan aset audio 2 minggu, testing dan bug fix 2 minggu, dan minggu terakhir rilis. Adapun pembagian kerja tim dimulai dari Aniko Rizky Rohman membuat proposal, menulis skrip dan soal. Ahmad Noval Diwantara Putra merevisi proposal dan animasi. Habib Muhammad Irsyad menggambar background dan karakter. Muhammad Fikril Hakim membuat algoritma dan program utama. Muhammad Amirul Gaddafi
membuat program dan revisi. Berikut penjelasan kerja tim. Penulisan proposal, menulis skrip dan soal, yaitu membuat proposal game untuk membuat persetujuan game yang telah disetujui, serta membuat cerita game yang ingin ditampilkan, membuat soal yang ingin disetujui bersama. Revisi proposal dan animasi, yaitu mengecek serta merevisi proposal yang telah dikerjakan, serta membuat tokoh atau gambar yang ingin ditampilkan di dalam game. Menggambar background karakter, yaitu membuat latar belakang game yang telah disetujui dan ditampilkan dalam game, dan membuat kotak-kotak yang ada di dalam game. Membuat algoritma dan program utama, yaitu membuat urutan langkah demi langkah alur yang ingin ditampilkan di dalam game, membuat serta mengcoding game untuk ditampilkan di layar. Membuat program dan revisi, yaitu membuat program yang berjalan di dalam game itu sendiri, serta merevisi keseluruhan komponen yang ada di dalam game. Berikut referensi yang kami gunakan. Adapun lampiran berupa screenshot dari game kami itu sebagai berikut. Akan diberikan sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh pemain. Mengapa kami memilih game bertema kuis? Kami memilih game bertema kuis karena selain menghibur pada saat kita merasa bosan dan mengasah otak, kuis juga dapat mengedukasi para pemain agar tidak lupa dengan apa yang sudah mereka pelajari dari SD, SMP, SMA, maupun kuliah. Dan juga menambah wawasan kita agar terbiasa terhadap pertanyaan yang belum diketahui oleh pemainnya, sehingga yang dari awalnya tidak tahu pertanyaan tersebut apa jawabannya, sekarang menjadi tahu apa isi jawaban kuis tersebut. Selanjutnya ada penjelasan gamenya. Pertama ada pengenalan karakter game. Nama karakternya Frank. Sinopsisnya di awal permainan kalian akan dikenalkan dengan Frank. Frank suka bertanya mengenai banyak hal yang ada di dunia. Nah, kita nanti bisa melihat bagaimana cara kerjanya. Di sini pada awal game kita akan ditanya nama oleh Frank. Setelah itu Frank akan menyapa dan memanggil nama kita. Ya, seperti ini gambarannya. Selanjutnya, Frank akan mengajak kita untuk bermain kuis. Dan Frank juga akan menyalakan lagu agar pemain tidak cepat bosan saat memainkan gamenya. Kemudian, akan muncul pertanyaan yang bisa kita jawab dengan format menggunakan huruf kapital atau abjad menggunakan huruf biasa. Nah, di sini apa yang akan terjadi bila kita menjawab benar. Yang kiri ini yang akan terjadi bila kita menjawab benar, dan yang kanan ini balasan dari Frank yang apabila kita menjawab pertanyaan tersebut salah. Setelah semua pertanyaan kita jawab, Frank akan mengucapkan selamat kepada kita dan game pun berakhir. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memainkan gamenya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba game yang telah kami buat. Sini kita isi saja dengan nama kalian. Ini saya akan isi dengan nama saya. Nah, di sini sesuai dengan yang saya tadi presentasikan ya. Nah, ini musiknya sudah dimulai. Ini contoh apabila jawaban kita benar. Nah, akan keluar seperti itu. Nah, di sini juga contoh apabila kita menjawab dengan salah. Akan keluar seperti itu juga. Nah,
sini juga pertanyaannya tidak hanya satu saja, tapi tidak hanya satu topik saja, tapi berbagai macam pertanyaan kita masukkan seperti tentang teknologi, tentang planet, tentang sejarah, tentang wilayah seperti itu. Nah, di sini apa yang terjadi apabila kita telah menyelesaikan semua pertanyaan yang kita jawab. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan kode dari game yang sudah kelompok kami buat. Untuk memulai dari gamenya kita membutuhkan ini when click, sedangkan di bawahnya ini untuk mengatur dari background gamenya. Kita bisa mengatur mau sesuai gambar yang dibutuhkan. Yang selanjutnya switch custom to ini berguna untuk pose dari si Frank ini sendiri. Frank ini memiliki beberapa pose seperti yang bisa dilihat, terdapat 4 pose. Selanjutnya untuk yang di bawahnya ini go to ini untuk meletakkan si Frank agar berdiri di posisi yang seperti yang ada di game. Kita dapat memindahkannya sesuai koordinat, bisa dimasukkan X nya berapa, Y nya berapa. Di aks ini sendiri si Frank akan berbicara, "Hey, saya Frank, siapa nama kamu?" Itu akan tampil di dalam game. Sedangkan di sini kita dapat melihat, "Aku ingin ajak kamu main." Ini adalah perkataan dari si Frank dengan jangka waktu 6 detik. Selanjutnya dia akan berkata bahwa dia akan menyetelkan musik. Itu akan muncul selama 2 detik, dilanjut dengan penyetelan musik Lost Saga BGM. Kita untuk memulai gamenya sendiri, kita bisa melihat di sini aks ini adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh si Frank, dan yang di bawahnya yaitu adalah kemungkinan if dan else. Jika jawabannya benar A, maka si Frank akan mengatakan, "Wow, kamu sangat cerdas," dengan jangka waktu 2 detik. Dan dia akan next 1 ini adalah dia akan melompat ke kode selanjutnya yaitu next 1, dan next 1 di sini yaitu ada di sini. Dan next 1 berada di bawahnya yaitu di sini. Sedangkan apabila jawabannya salah, maka dia akan mengatakan jawaban kamu salah dengan jangka waktu 2 detik dan akan menanyakan kembali soal sebelumnya. Untuk yang selanjutnya akan sama. Di sini terdapat background sama custom. Ini akan merubah tempat si background dari game serta pose dari si Frank. Berikut pertanyaan serta if dan else-nya. Selanjutnya yang di bawahnya akan sama seperti yang di atas, hanya berbeda di bagian kode loncatannya saja. Selanjutnya di sini dia akan loncat ke kode kedua. Kode kedua yaitu ada di sini, dan selanjutnya dia akan loncat ke kode ketiga yaitu ada di sini. Dan sampai akhir dia akan loncat sampai ke akhir yaitu di kode terakhir. Bisa dilihat bahwa dia akan menggunakan background panggung serta posisinya ada di min 7 dan 41, dan dia akan mengatakan selamat kamu menang dengan jangka waktu 2 detik. Dia akan menyetopkan semua suara yang ada di game. Dia akan menyetel suara
clear dan akan menyetop semua game dan game pun selesai. Sekian dari penjelasan kode saya.